Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel bab 5 ayat 1 sampai 7 dan ayat 10. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagi pula Tuhan telah bersabda kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat menjadi raja itu, Daud berumur 30 tahun. Dan selanjutnya 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Tetapi mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sana. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Maka makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.
Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hojat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hojat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghojat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dosa yang tak bisa diampuni selamanya. Gereja Katolik mempercayai bahwa Allah yang Esa memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita pun dalam syahadat mengakui itu dengan iman. Aku percaya akan Roh Kudus. Lalu siapakah Roh Kudus? Paus Fransiskus dalam satu audiensinya memberi pengajaran, Roh Kudus adalah Kyrios, Tuhan. Dia benar-benar Allah, sama seperti Bapa dan Putra. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Dalam kitab suci, Roh Kudus ini adalah roh kebenaran yang perannya mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semuanya, apapun yang telah Tuhan ajarkan. Oleh karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang berperan mengajarkan segala sesuatu kepada manusia, berarti segala sesuatu yang diajarkannya adalah tentang apa yang benar. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengarahkan dan membawa kita kepada pertobatan, dengan demikian mengarahkan kita pada keselamatan. Intinya, Roh Kudus akan mengingatkan kita dalam budi dan hati atas segala yang diajarkan Tuhan melalui sabda-sabdanya, supaya kita tetap berjalan di jalan kebenaran, melakukan kehendak-Nya, dan memperoleh keselamatan. Justru disitulah tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita, seperti apa yang dialami Daud. Lalu, apa artinya menghujat Roh Kudus sehingga dosa itu kekal dan tak bisa diampuni? Saudara-saudariku terkasih, Yesus menegaskan dalam kutipan Injil hari ini, sesungguhnya apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Dengan kata lain, bahwa dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat karena menentang tuntunan Roh Kudus. Orang yang menghujat karena menentang Roh Kudus, artinya orang tersebut tidak mau menerima
atau menentang apa yang dilakukan Roh Kudus untuknya. Menentang artinya menolak, tidak menerima, bahkan berbuat yang bertolak belakang dari apa yang seharusnya, dari apa yang benar. Jadi, bila kita manusia menolak untuk bertobat, menolak kebenaran dan kebaikan yang disampaikan Roh Kudus melalui akal budi dan suara hati, itulah dosa yang tidak akan diampuni. Allah adalah kasih dan kerahiman Allah tidak mengenal batas. Tetapi, siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan membuat orang kehilangan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, cara hidup yang bebal, terus-menerus menolak atau menentang suara dan karya Roh Kudus yang senantiasa berbicara dalam hati nurani kita adalah termasuk dosa menghujat Roh Kudus. Mari kita membuka diri, hati yang keras dan kepala yang membatu terhadap dorongan roh yang terus berbicara dan mengajarkan tentang apa yang baik dan yang benar untuk dilakukan, juga merupakan penghujatan. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, bukan karena dosa itu terlalu besar untuk diampuni, melainkan karena dosa itu mewujudkan sikap hati yang memberontak terhadap kehendak Tuhan. Menghujat Roh Kudus bukan karena Tuhan tidak mau mengampuninya, melainkan karena orang tersebut menutup diri, menolak pertobatan, tidak mau mengakui kedosaannya. Kiranya kita tidak jatuh ke dalam dosa semacam ini. Berpeganglah senantiasa pada kebenaran sabda Tuhan dan bertobatlah ketika Roh Kudus menyatakan tegurannya. Semoga demikian. Amin.